Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa, khususnya ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat fatayat Nahdlatul Ulama, serta rekanita IPPNU yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Ngaos Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita tahun ini di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan, menunaikan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini kami akan menerangkan, menjelaskan tentang aurat. Aurat itu adalah, kita biasanya menyebutkan aurat-aurat, ya. Auratnya kelihatan. Nah, misalnya, apa aurat itu? Aurat itu di sini dijelaskan ma yajibu satruhu, sesuatu atau anggota yang wajib ditutupi. Jadi anggota yang wajib ditutupi di sini untuk orang perempuan, auratun nisa, ini ada dua. Artinya ada kalanya auratnya perempuan ketika dalam keadaan sholat, ada kalanya ketika dalam keadaan di luar sholat. Untuk auratnya orang perempuan dalam keadaan sholat, ini ya seperti yang kita ketahui bersama, yaitu ma siwa wajihiha wa kaffaiha, anggota yang selain wajah perempuan dan tapak tangan perempuan. Jadi ketika kita sholat selaku orang perempuan, semua badan wajib kita tutupi kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Makanya bila kita memakai mukena, ini wajah kita terbuka. Sampai di mana batas wajah ini? Batas-batas wajah ini adalah dari lebarnya, mulai dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Panjangnya dari mulai tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, uang dua, ya. Nah, selain ini harus tertutup, selain antara telinga kanan dan telinga kiri, ini wajib ditutupi. Untuk itu, ibu-ibu ketika melaksanakan sholat, rukunya, mukenanya, ini harus menutupi selain wajah. Yakni ketika kita memakai ruku, ini jangan sampai ruku yang kita pakai ini menjadikan atau kebesaran, sehingga ruku ini menutupi sampai terbuka sampai ke leher sini, ya. Berarti dimasukkan plus, ya, sampai kelihatan yang leher bawahnya dagu ini. Ini termasuk aurat. Ma yajibu satruhu, harus ditutupi. Nah, kok ternyata kita pakai ruku sampai ke sini? Ini berarti sholat kita tidak sah, karena ada aurat yang masih terbuka, ya. Atau kadang-kadang kita pakai ruku masih ada kelihatan rambut-rambutnya yang keluar, ya. Nah, makanya harus diperiksa ini rambutnya sudah masuk semuanya apa belum, ya. Kemudian kening, batuk, ini jangan ditutup semuanya, harus disisahkan. Nah, ini jadi sampai tempat tumbuhnya rambut ditutupi, jangan sampai menutupi semua
keningnya. Karena apa? Karena batuk atau kening ini termasuk anggota sujud, jadi harus langsung ketemu, nanti nempel ke tempat sujudnya. Lah, sekarang kalau musim corona seperti ini diharuskan pakai masker. Bagaimana kalau kita sholat pakai masker? Ya, nah, kalau pakai masker berarti mulut ditutup, ya. Nah, ini boleh sah sholatnya, tetapi menutup mulut ketika sholat itu hukumnya makruh. Ya. Dan kita juga harus bisa memilih mukena yang kainnya itu tidak jarang, tidak transparan. Ya. Nah, kadang kalau mukena itu kita pakai ternyata nampak dari belakang, ini bajunya warna-warni kelihatan atau warna kulitnya kelihatan. Nah, ini berarti masih belum memenuhi untuk menutupi aurat kita ketika dalam keadaan sholat. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah masalah tangan. Tadi epek-epek ini termasuk tidak ditutupi. Ma siwa wajiha wa kafaiha. Anggota yang selain wajah dan kedua tapak tangan. Ini tidak usah ditutupi. Ya. Nah, tetapi selain epek-epek ini wajib ditutupi sampai mana? Sampai pergelangan ini. Nah, kalau kebetulan rukunya ini ternyata kelihatan yang anggota tangan di sini, ya, seperti rukunya kadang kebesaran. Akhirnya apa cara bahasa Jawanya ngelembre, dowe, ya, kelihatan ini, maka juga sholatnya tidak sah. Ya, maka perlu kita harus berhati-hati sekali sehingga sholat kita ini menjadi sholat yang sah dan diterima oleh Allah. Atau lagi masalah pakai mukena potongan atau mukena tugelan. Ya, bagaimana ini kalau pakai mukena yang tugelan itu atau potongan? Mukena yang tugelan itu biasanya kalau kita ruku, ya, yang tidak ada tangannya, ya, tidak ada tangannya, kemudian kita ruku, maka ini yang namanya mukena yang atas, ya, yang atasannya ini nanti ngelembre dan akan nampak leher yang di dalam ini nampak kelihatan. Ada orang yang melihat dari belakang misalnya, ini kelihatan, maka ini juga termasuk tidak sah sholatnya. Nah, bagaimana ini kan sudah punya ruku yang tugelan ini, berarti nggak dipakai ini. Bisa dipakai asal kita memakainya juga menutupi leher yang ada di dalam ini. Kita pakai sebelum pakai ruku, kita pakai jilbab dulu. Ya, jilbab, terus kita masukkan ke leher baju agar supaya ini tertutupi saat ruku tidak kelihatan. Atau mungkin kalau ibu-ibu punya apa istilahnya sekarang ninja, ya, jilbab ninja. Kalau mau pakai jilbab kan ada dalamannya itu, ya, ninja itu. Nah, itu juga bisa masukkan ke dalam leher baju. Nah, sehingga kita ketika ruku ini tidak menampakkan atau tidak tampak, tidak kelihatan lehernya dan sholatnya sah. Juga nanti tangannya, ya, tangannya juga tertutup atau bisa pakai apa itu namanya penutup tangan, ya. Nah, artinya ini harus benar-benar tidak sampai tangannya ini lengan tangan ini tidak sampai jatuh sampai kelihatan ini ya. Jadi
ibu-ibu harus memperhatikan lengan dari mukena, jangan sampai kebesaran atau tidak ada talinya. Sehingga kita ketika sujud maka mau berdiri maka nyencing ya. Nah, kelihatan ini sampai ke sini. Nah, ini juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sudah pakai ruku karena tidak memenuhi syarat sehingga menjadikan sholat kita tidak sah. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah, mari kita di dalam menutupi aurat ini kita teliti bukan untuk kita sendiri saja, tetapi kita juga berkewajiban untuk memeriksa, memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita, dan anggota kita. Bila kita berjamaah di suatu musola atau masjid, saling memperhatikan. Kadang-kadang kita tidak terasa, rambut keluar. Ya, nah, atau seperti tadi yang saya terangkan, saya jelaskan, ini terlalu besar. Ini kita ingatkan. Dan saya Bu, ini kok terlalu ke sini. Oh iya, ini memang rukunya besar ini. Nah, bisa dikasih kemiti. Kalau saya dulu masih kecil-kecil itu pakai kemiti ini. Ya, ya mudah-mudahan sholat kita sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat agama Islam, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk aurat perempuan yang kedua, yaitu auratnya orang perempuan di luar sholat, hari-hari biasa ya, di luar sholat. Ini termasuk apa yang wajib ditutupi. Orang perempuan di luar sholat yang wajib ditutupi atau auratnya jami abadan, semua badannya ini adalah aurat bagi orang perempuan, wajib ditutupi ya, tidak ada pengecualian. Jadi tidak ada wajah termasuk wajib ditutupi, tangan juga wajib ditutupi. Loh, kalau kita sekarang seperti ini bagaimana? Ya kita harus merasa berdosa pada Allah. Kita harus istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita memang tidak bisa lepas dari dosa ini. Untuk itu, maka wajib kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk auratnya orang perempuan di luar sholat yang berhadapan dengan orang laki-laki, ini semua badannya harus tertutupi. Baik tangannya, wajahnya, kakinya, semuanya harus tertutup. Kalau memang di hadapan orang laki-laki lain, yaitu ajnabi. Ya. Apabila berhadapan dengan laki-laki yang muhrimnya, siapa itu muhrim? Muhrim itu adalah orang yang tidak boleh dinikah. Kita menikah dengan orang tersebut, laki-laki tersebut tidak boleh. Karena apa? Karena masih saudara kandung. Nah, ini namanya muhrim. Ya. Nah, muhrim itu ada kalanya dengan nasab seperti saudara kandung, ayah sampai ke atas, mbahnya. Nah, ini termasuk muhrim. Jadi yang wajib kita tutupi ketika berhadapan dengan muhrim ya, baik itu muhrim dengan nasab atau dengan rodok atau muhrimnya karena musyawarah yakni mertua. Nah, ini maka antara pusar dan lutut ya. Jangan sampai anggota antara pusar dan lutut kelihatan ya. Sama dengan berhadapan dengan muhrim, yaitu antara sesama orang perempuan ya. Sesama perempuan ini juga bukan berarti podo wedok wis masih ketok kabeh gak apa-apa, tidak boleh itu ya.
Nah, ada batasan-batasan mana anggota yang wajib ditutupi. Ya. Nah, jadi kalau ada orang perempuan, biasanya kalau ziarah, kamar mandinya antri, akhirnya wes sudah kita 2 orang masuk 2 orang ya. Nah, karena kan sama-sama perempuannya nggak masalah kalau tidak kelihatan aurat antara pusar dan lutut. Ya, kalau kelihatan maka berarti itu haram karena termasuk membuka aurat. Ya, termasuk juga yang biasanya kita ini kurang memperhatikan adalah dengan ipar. IP ya, ipar laki-laki, suaminya Mbak Yunya, suaminya adiknya. Ini sama dengan ajnabi, yaitu harus semua badan harus tertutupi. Ya, nah, kalau kebetulan ngumpul-ngumpul ada iparnya, ini kita harus menutupi semua badan tanpa terkecuali. Ya. Di samping itu bukan hanya sekedar menutup saja, tetapi di dalam menutup aurat kita jangan sampai menutup aurat yang presbody. Ya. Nah, pakai pakaian yang menutupi tetapi ketat sampai liuk-liuk tubuh kita kelihatan. Ya. Nah, atau dengan memakai kain yang jarang, arang, transparan, ya, ya nun sewu sampai kelihatan di belakangnya ini kelihatan BH-nya, ya, ini juga termasuk yang tidak diperbolehkan. Untuk itu mudah-mudahan kita di dalam mengadakan atau menutup aurat ini sesuai dengan aturan yang berlaku, kita bisa menjadi seorang perempuan yang terhormat, perempuan yang bisa menjaga kewibawaan kita, kehormatan kita dengan menutupi aurat kita. Ya, nah, para ibu-ibu yang kami hormati, kami cukupkan sekian apa yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf atas segala khilaf dan mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan perempuan-perempuan yang sholihat, perempuan-perempuan penghuni surga. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.